Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini saya peringatkan kepada kaum muslim, tidak boleh seseorang yang kena sihir dia minta kepada bantuan kepada tukang sihir lainnya, kepada orang pintar lainnya, tidak boleh. Tidak akan menambahkan kecuali kerugian dan juga mudarat bagi seseorang tersebut. Pernah kejadian, Pak, saya pernah dimintai untuk meruqyah, dan jujur saja saya iklankan di sini, saya bukan tukang ruqyah ya. Kalau minta ruqyah sama ustadz-ustadz yang lain aja. Mintai di ruqyah, kemudian waktu itu baru pulang dari Arab Saudi, saya masih bawa zam-zam. Kemudian saya suruh minum si fulanah tersebut. Dan ingat, waktu itu saya meruqyah seorang perempuan dan di dalam kamar, kemudian dibatasi dengan sebuah pembatas horden. Saya cukup di luar kamar, tidak perlu meruqyah seorang perempuan dengan melihat, kemudian dengan memegang, tidak perlu, cukup dibacakan saja, cukup dia mendengar. Bahkan pada waktu itu saya tidak pakai mikrofon ya, dia di dalam kamar, saya di luar ya. Di dalam kamar sana juga ada perempuan-perempuan lain, diantaranya istrinya. Ceritanya perempuan ini ketika tabrakan, dia luka besar di kakinya. Untuk menghilangkan rasa sakit pada kaki tersebut, sebelum dioperasi dipanggillah orang pintar, menurut orang bodoh tentunya ya, orang pintar. Dan fi'lan benar, setelah dipanggil kemudian dibaca-bacai, terasa tidak sakit sama sekali. Meskipun masih memakai perban, masih memakai gips ya, tidak sakit sama sekali. Ternyata bahayanya apa? Dan ini salah satu trik dari sihir, membuat orang tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, terutama sholat. Orang ini dia tidak merasakan sakit. Oke, dia tidak merasakan sakit, akan tetapi dia merasakan yang lebih parah daripada itu. Setiap kali ingin sholat, seperti bapak-bapak yang sekarang sholat tahiyatul masjid, setiap kali ingin berdiri menghadap kiblat untuk mengerjakan sholat, dia lupa surat Al-Fatihah. Apa hukumnya orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah? Tidak sah. Ini yang diinginkan oleh iblis, ini yang diinginkan oleh tukang sihir dan dukun ya. Akhirnya diruqyah, kemudian ketika diruqyah tersebut dia merasakan, dan ini yang cerita istri saya, dia bertanya kepada istri saya, apakah kamu melihat bahwasanya dari perut saya keluar seekor tikus? Itu yang dibaca-bacain, yang dibasuhkan sehingga tidak merasa luka lagi. Makanya saya katakan, tidak ada yang menyalahi perintah Allah kecuali akan mendatangkan kemudaratan. Ketika di Damam juga saya pernah kajian, dan sering kajian di tempat-tempat penampungan para wanita-wanita tenaga kerja Indonesia, dan mereka, dan ini belum terekspos oleh media, yang sekarang Arab Saudi lagi dihujat habis-habisan gara-gara hukum mati, ini belum terekspos. Saya orang yang duduk di dalamnya, saya orang yang tahu bagaimana proses mereka di penjara, bagaimana mereka saya penerjemah mereka itu. Yang kasus-kasus seperti itu saya termasuk orang-orang yang menerjemahkannya. Salah satu yang belum diekspos oleh media, lihat ini baik-baik, para wanita-wanita Indonesia yang kerja di Arab Saudi, mereka kadang-kadang kabur dari majikannya, mereka kadang-kadang dizalimi oleh majikannya, kabur kemudian ditempatkan di sebuah penampungan yang mereka di situ tidak bekerja, dikasih makan, kemudian diuruskan urusan mereka sampai selesai. Kalau seandainya majikannya mempunyai tanggungan kepada tenaga kerja wanita tersebut, diurus oleh negara Arab Saudi. Nah, pada waktu itu setiap hari tertentu kita dari kantor dakwah datang ke sana untuk mendakwahi ibu-ibu ini yang bekerja ini. Waktu itu saya berbicara tentang tauhid. Ini kesempatan besar. Kemudian setelah itu ada seorang ibu bangun, kemudian beliau bercerita, Ustadz boleh tanya? Saya katakan silahkan bertanya, akan tetapi setelah saya menyelesaikan materi ini. Tidak Ustadz, ini penting, saya merasakannya sekarang. Lihat,
jangan pernah berpaling dari Allah, karena yang berpaling dari Allah tidak akan pernah mendapatkan kecuali kerugian, kesengsaraan. Ustadz, sekarang Ustadz membicarakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul berbicara tentang tauhid, saya merasakan panas di perut saya. Saya katakan, ibu kenapa? Saya pernah pakai susuk Ustadz, di pipi dengan di perut. Ibu, saya bilang, itu bukti nyata bahwasanya orang yang berpaling dari Allah, yang meminta perlindungan kepada selain Allah, maka tidak akan menambahkan kecuali apa? Kecuali kesengsaraan. Allah berfirman, wa annahu kana ya'udzu rijalun minal insi ya'udzuna, saya sebutkan ayatnya, bahwasanya ada manusia yang berlindung kepada jin, minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Tidaklah manusia, dan bahwasanya ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, maka tidaklah menambahkan kecuali kesengsaraan, kerugian, kemudaratan, bahaya. Sama seperti itu. Ya, dan ingat sekali lagi, seorang yang disihir pelet guna-guna salah satu tujuannya agar dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu perihal sholat tadi. Ya, perihal sholat tadi. Disuruh dia untuk tidak sholat. Pernah juga saya dapati, ini sedikit cerita banyaknya karena banyak pengalaman pada perihal dukun dan sihir ini. Waktu itu teman kita dari Suriname, orang Suriname, di negara Suriname banyak orang Jawa. Ceritanya, dan teman saya ini memang ganteng luar biasa, ya masya Allah, tabarakallah. Tetapi akhirnya beliau memilih, pilihan beliau untuk menjadi pendamping beliau adalah seorang perempuan. Ternyata ada perempuan yang sakit hati, ya, karena teman saya ini memilih perempuan lain, dan dia meninggalkan teman perempuan yang lain, yang satu lagi, dan perempuan yang satu lagi ini sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, bahkan peletnya dari Suriname jauh tuh, nyebrang lautan dulu ke Arab Saudi, dan fi'lan subhanallah luar biasa sihirnya. Kasihan kita melihatnya. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bih. Mudah-mudahan beliau sembuh sekarang. Pertama, kadang ada biru di sini, kemudian kadang setengah badannya tidak bisa digerakkan. Kalau sudah sembuh, kadang-kadang masuk ke Masjid Nabawi, setiap kali azan kabur lari. Hakiki, terjadi, benar. Ya, makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan diazankan orang tersebut. Yang parah, yang sangat menyebalkan adalah tidak mau sholat subuh. Ya, tidak mau sholat subuh. Makanya kadang-kadang yang terlambat sholat subuh, jangan-jangan kena sihir tuh. Ya Bapak Ibu, tidak mau sholat subuh. Jadi sudah semalaman kita ruqyah, kemudian sudah dia kalah, kemudian jinnya keluar, tapi masih banyak orang di dalamnya, masih banyak jin di dalamnya. Akhirnya habis sholat subuh, kita sholat subuh di masjid, kemudian baca zikir pagi, kemudian kembali melihat dia rebahan, matanya buka kedip begitu, ya, buka tutup begitu, tapi nggak mau bangun sholat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu target operasi iblis ketika sihir adalah menjadikan dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.